Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Mustaqimatus Saadah dengan NIM 530202101112. Program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Di sini saya akan menafsirkan Quran surah Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab-sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini banyak mayoritas ulama mengatakan yaitu sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan orang musyrikin yang ingin mengetahui bagaimana Tuhan Nabi Muhammad, karena mereka mengira bahwa Tuhan Nabi Muhammad itu sama seperti Tuhan-Tuhan mereka, yaitu berhala-berhala. Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Qul, katakanlah. Di sini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan segala sesuatu yang diterimanya dari ayat-ayat Al-Quran yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril. Huwallahu, huwa bisa diterjemahkan dia. Menurut Mutawalli Asy'arawi, Allah adalah ghaib. Tempat keghaibannya itu mencapai tingkat nyata melalui ciptaannya. Kata huwa di sini menunjuk bahwa Allah itu ghaib. Allah itu bercahaya. Jadi, cahaya itu tidak bisa dapat dilihat. Jika seandainya Allah itu terlihat, maka hakikatnya akan diketahui, dan dengan begitu dia bisa terjangkau. Allah terjangkau, maka tidak wajar lagi jika dipertuhan. Allah itu nama wujud mutlak bagi sebutan Tuhan kita. Ahad terambil dari kata wahid, yaitu kesatuan, seperti juga wahdah, satu, seperti dalam firman Allah, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhanmu adalah Tuhan yang wahid, tiada Tuhan selain Dia, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Esa. Keesaan Allah mencakup keesaan zat, keesaan sifat, keesaan perbuatan, serta keesaan dalam beribadah kepada Allah. Jadi, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad adalah katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada yang bertanya kepadamu, bahkan kepada siapapun, bahwa Allah itu wajib wujudnya dan wajib disembah. Allah Tuhan yang Maha Esa. Maksudnya Allah adalah satu-satunya yang tidak memiliki tandingan, tidak memiliki sekutu, tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menyamainya, dan semua sifatnya tidak bisa dimiliki oleh makhluk apapun, karena Allah itu sempurna pada semua sifat dan segala tindakannya. Ayat yang kedua yaitu Allahus Somad. Allah tumpuan segala harapan. Kata as-somad itu berasal dari somada, yang berarti menuju. Somad memiliki dua pengertian yang terkenal, yaitu sesuatu yang tidak memiliki rongga dan sesuatu yang menjadi tumpuan harapan. As-somad artinya Allah tidak memiliki rongga atau lubang. Maksudnya sesuatu yang tidak memiliki rongga, yaitu bahwa ia sedemikian padat dan bahwa ia tidak membutuhkan sesuatu untuk dimasukkan ke dalam dirinya. Allah itu tidak membutuhkan makan, Allah tidak membutuhkan minum, dan tidak ada sesuatu yang keluar darinya.
Muhammad Abduh menjelaskan, ayat ini menurutnya menegaskan bahwa hanya Allah yang menjadi tumpuan harapan satu-satunya. Kebutuhan segala sesuatu dalam wujud tidak tertuju kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membutuhkan sesuatu tidak boleh mengajukan permohonannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab segalanya berakhir kepada Allah dan segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini merupakan hasil ciptaannya. As-Somad menunjukkan sifat kesempurnaan yang menunjukkan paling tinggi kekuasaan. Semua berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ayat yang ketiga yaitu lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kata yalid yaitu yang berarti beranak dan yulad yang berarti diperanakan, yang terambil dari kata walada. Kata lam di sini digunakan untuk menafikan segala sesuatu yang telah lalu. Kata tersebut digunakan karena selama ini telah banyak beredar kepercayaan bahwa Allah itu beranak dan diperanakan. Nah, untuk meluruskan kekeliruan ini, maka digunakan kata lam yang berarti menafikan segala sesuatu. Bisa menyatakan, ayat ini tuh menyatakan kepercayaan kalian keliru. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Ayat ini menafikan segala sesuatu, segala macam kepercayaan yang menyangkut adanya anak dan ataupun ayah bagi Allah Subhanahu wa taala, baik yang dianut oleh kaum musyrikin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani maupun orang-orang Majusi, atau sementara filosof-filosof, baik anak tersebut berbentuk manusia ataupun tidak. Yang dinafikan terlebih dahulu itu lam yalid, tidak beranak, baru kemudian lam yulad, tidak diperanakan. Ini karena banyak sekali yang percaya bahwa Allah itu Tuhan yang beranak, sehingga wajar kalau kalimat lam yalid terlebih dahulu yang dinafikan. Yang terakhir yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara dengannya. Ayat sebelumnya tadi pun lam yalid walam yulad, lam yang menafikan. Nah, yang tadi menjelaskan lam Allah tidak beranak dan tidak beranakan. Kemudian yang ini walam yakul lahu, Allah itu tidak ada yang menyerupainya, baik itu dalam bentuk imajinasi apalagi dalam bentuk kenyataannya. Kata kufuan terambil dari kata kufu, yakni sama. Jadi Allah itu tidak ada yang menyamainya, Allah tidak ada yang menyerupainya. Banyak ulama yang memahami ayat di atas sebagai menafikan adanya sesuatu apapun yang serupa dengannya. Ayat ini menafikan hal tersebut, sehingga dengan demikian kedua ayat terakhir ini menafikan segala macam kemusyrikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini penafsiran dari surat Al-Ikhlas yang dapat saya jelaskan, yang mana di dalamnya telah menjelaskan yaitu menetapkan semua tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan juga menafikan segala macam bentuk kemusyrikan. Wajar jika Rasulullah menyebutkan bahwa surat ini yaitu sepertiga dari Al-Quran, seperti dalam hadis riwayat Malik, Bukhari, dan Muslim. Disebut sebagai sepertiga Al-Quran karena apa? Karena keseluruhan Al-Quran itu di dalamnya mengandung akidah, syariat, dan juga akhlak. Sedangkan surat Al-Ikhlas ini adalah puncak dari akidah. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekurangan, itu datangnya dari diri saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.